Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta you. Siapa itu? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik dengan judul Pendeta Pertama yang Masuk Neraka ala Dr. Stephen Tong. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan judul ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari Pendeta Dr. Stephen Tong berikut ini. Meskipun engkau adalah pemimpin agama, engkau adalah alim ulama, engkau adalah orang pimpinan di dalam gereja, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk kerajaan Allah kecuali engkau diperandakan oleh Roh Kudus. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta you. Siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Di dalam neraka ada majelis-majelis, syamas-syamas, tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan singkat, jelas, dan begitu tegas dari hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Bapak Ibu Saudara, beliau berkata, sekalipun seseorang menjadi pemimpin agama, tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali diperanakkan oleh Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, pada dasarnya, siapapun kita, Alkitab memberikan informasi yang sangat jelas dan tegas. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Serta upah dosa adalah maut. Jadi apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, secara spesifik atau secara khusus, terkait dengan jabatan rohaniawan, hal itu tidak memberikan garansi atau jaminan kepada kita bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Stephen Tong, tentunya beliau bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Sekalipun pemimpin agama tidak akan dapat melihat kerajaan Allah atau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Ayat itu bersumber dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah,
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Di sini dijelaskan bahwa seorang Farisi bernama Nikodemus, beliau adalah seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Sanhedrin. Tapi Yesus berkata dengan begitu tegas, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, atau siapapun yang tidak dilahirkan kembali, tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau nanti kita baca kepada ayat-ayat berikutnya, Yesus memberikan konfirmasi dan penegasan kepada Nikodemus, yang notabene adalah pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel dari golongan Sanhedrin. Kamu harus dilahirkan kembali. Inilah menjadi titik awal proklamasi seseorang diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 12 jelas berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa dilahirkan kembali. Itu bukan karya upaya usaha manusia. Itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Inilah hebatnya Bible, Alkitab. Alkitab itu menjelaskan satu dengan yang lain. Misalnya, seperti Efesus pasal 2 ayat 8-9. Jelas berkata kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Iman atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai 11 jelas berkata, dan kalau ia datang, maksudnya penghibur yang adalah Roh Kudus, roh kebenaran, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi dilahirkan kembali atau diperanakan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mencelikkan mata hati, mata rohani kita atas eksistensi keberadaan kita sebagai orang berdosa yang sudah berada dalam kungkungan perhambaan perbudakan dosa. Makanya kitab Roma berkata kita hamba dosa sebelumnya, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Roh Kudus yang menginsafkan kita akan eksistensi keberadaan kita yang berdosa oleh karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya oleh karya Roh Kudus pula kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal inilah kita dilahirkan kembali.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong berkata, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang yang dibaptis air masuk surga. Alkitab tidak pernah berkata orang yang menjadi majelis di gereja masuk surga. Alkitab tidak pernah memberikan konfirmasi dan penegasan orang yang ikut hanya secara seremonial perjamuan kudus tanpa menghayati, tanpa merenungkan, tanpa mempercayai dan membuka hati percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Itu hanya sebagai seremonial semata. Alkitab juga tidak pernah berkata ketika seseorang ditakbiskan menjadi pendeta, evangelis, dan lain sebagainya dalam jabatan-jabatan gerejawi akan masuk surga. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong kembali menegaskan, pendeta pertama yang masuk neraka adalah seorang bernama Yudas. Mungkin akan ada pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu Saudara. Memangnya Yudas itu pendeta? Coba kita melihat penekanan spesifik yang dimaksud oleh hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Hamba Tuhan mengaku sebagai pelayan Tuhan, mengaku sebagai pendeta, pastor, penatua, gembala. Bukan kita sedang membahas konteks yang sempit dan dangkal. Yudas itu bukan pendeta tapi rasul. Tidak. Tapi yang ingin ditegaskan, salah seorang dari 12 murid Yesus pun ternyata menurut konklusi kesimpulan dari hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong, yang pertama-tama masuk neraka adalah salah seorang dari 12 murid Yesus yang akhirnya berkhianat dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri atau gantung diri. Adalah Yudas Iskariot. Saudara dikasihi Tuhan, penekanan yang ingin ditegaskan oleh hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong, jangan sampai kita sebagai rohaniawan memiliki jabatan gerejawi, hal itu menjadi sebuah argumentasi bagi kita untuk meyakinkan kita, membuat kita menjadi sangat percaya diri bahwa kita adalah orang yang sudah dikaruniakan keselamatan, orang yang sudah berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga atau diselamatkan. Jabatan-jabatan gerejawi tidak menjadi jaminan bagi kita. Tetapi yang menjadi jaminan adalah bagaimana saudara dan saya memiliki perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus. Hati kita benar-benar terbuka dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Kurios, penguasa, Raja dalam hidup kita. Dan sebagai Juru Selamat yang menebus, menyelamatkan kita dari dosa, kematian kekal, dan dari kuasa-kuasa dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, terlalu gampang banyak orang Kristen di dunia ini berkata, aku telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebagai Tuhan artinya, tadinya sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan, maka kita seringkali yang mengontrol, mengendalikan, mengatur hidup kita sesuai dengan apa yang kita pandang baik dan benar. Tapi ketika saudara dan saya telah percaya dan terbuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka yang memegang otoritas kehidupan kita bukan diri kita lagi, melainkan Kristus. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19b sampai 20. Demikian bunyinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika Rasul Paulus belum berjumpa dengan Yesus, maka dia yang mengatur, mengontrol dirinya sendiri. Dia melakukan apa yang dia suka untuk dia lakukan, yakni melakukan penganiayaan, penyiksaan, penderitaan kepada pengikut jalan Tuhan saat itu.
kepada orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia dilahirkan kembali, maka pusat sentral orientasi hidupnya bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu pengakuan Rasul Paulus. Dan itu yang harus menjadi pengalaman real dan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang bertata, Kristus yang menjadi Tuhan, Kristus yang menjadi penguasa, pengendali dalam segenap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya pendeta Dr. Stephen Tong kembali berkata, di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang bagaimanakah yang dimaksud? Pendeta palsu, pendeta pembohong, pendeta yang menyelewengkan Alkitab, pendeta yang tidak setia, pendeta yang orientasi motivasinya adalah uang. Bahkan di dalam neraka juga ada majelis, ada samas, ada tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi peringatan, warning yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita menjalankan aktivitas kegiatan rohani, tapi bagian kita bukan di sorga yang kekal bersama dengan Kristus. Justru sebaliknya di neraka. Karena menurut hambanya pendeta Dr. Stephen Tong, tentunya hal itu bertitik tolak dari eksplorasi penggalian beliau akan firman Tuhan. Pendeta pertama yang masuk neraka adalah Yudas Iskariot. Jangan sampai kita pendeta-pendeta, pastor, penatua, gembala, evangelis, pelayan-pelayan Tuhan, nanti di keabadian kita justru meleset. Tapi pendeta yang memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia, menunjukkan pengabdiannya, menunjukkan perilakunya lewat buah-buah pertobatan yang konkret. Iman yang sejati pasti menghasilkan perubahan hidup. Iman yang sejati pasti melahirkan penyucian pengudusan hidup yang semakin sempurna sehingga menjadi seperti Kristus. Kiranya ulasan praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.